Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in ama umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Al-mukarram, para alim ulama yang saya taati fatwa-fatwanya. Wabi akhos kepada beliau Kiai Ulin Nuha selaku Kepala KUA Kecamatan Batangan yang dimuliakan Allah SWT, kepada beliau Ibu DRA Tohuroh selaku penyuluh fungsional yang kita nantikan ilmu barokahnya, dan kepada semua teman-teman penyuluh non PNS yang diberkahi oleh Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini, tepatnya di hari Jumat Pon, kita bisa berjumpa kembali dengan renungan-renungan yang diberikan kepada Allah SWT kepada kita semua. Sholawat ma'asalam kita haturkan kepada junjungannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan malam hari ini di hari Jumat Pon, kita sudah menginjak hari yang ke-16 di bulan Suro. Tepatnya pada hari ini adalah hari 16 di bulan Suro, yang mana pada hari ke-16 ini merupakan hari yang rahmat, hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara bulan Suro, tentunya kita ingat sejarah yang ditausiahkan kepada Syekh Subakir kepada kita semua, bahwa asal mula tanah Jawa terjadi yaitu di bulan Suro. Ketika itu tanah Jawa yang semula adalah hutan belantara, banyak pohon-pohon, sangat indah sekali. Tapi di tanah Jawa tersebut terdapat makhluk-makhluk yang sangat angker, makhluk-makhluk di luar nalar kita, yaitu bangsa jin-jin menguasai di tanah Jawa tersebut. Akhirnya kabar tersebut didengar oleh Raja Rum, yaitu di negeri Turki. Pada saat itu Raja Rum langsung mengutus utusannya untuk mendatangi di tanah Jawa, yaitu ada 40.000 pasukan datang ke tanah Jawa, sebesar 20.000 sepasang laki-laki dan perempuan. Jadi jumlahnya ada 40.000 orang datang ke tanah Jawa. Tidak diceritakan perjalanannya, tapi mereka langsung singgah di tanah Jawa. Tapi apa yang dilihat pada waktu tersebut, ternyata 40.000 orang yang dikirim Raja Rum ke tanah Jawa tersebut, mereka diporak-porandakan oleh makhluk bangsa makhluk jin, yaitu mereka semua adalah bangsa halus, tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Ternyata orang-orang tersebut semuanya binasa, tinggal 40 orang yang masih hidup. Dari 40 orang tersebut, mereka lari kembali ke negaranya, yaitu ke negara Rum, atau saat ini yang disebut negara Turki. 40 orang tersebut mereka mengadukan kepada rajanya, yaitu Raja Rum, bahwa di tanah Jawa tidak bisa dihuni oleh manusia pada waktu itu. Mendengar berita tersebut, Raja Rum
Maka Raja Rum ini menggugah hati untuk melaporkan hal tersebut kepada Maulana Syekh Subakir pada waktu itu namanya. Yang mana pada waktu itu Syekh Subakir dipanggil oleh Raja Rum untuk diutus menuju ke Pulau Jawa. Ternyata disanggupi oleh Raja Rum dengan membawa pasukan 20.000 sepasang wanita dan pria. 20.000 tersebut dihantarkan oleh Syekh Subakir menuju ke tanah Jawa, sehingga di Pulau India membawa pasukan lagi 20.000 untuk diajak ke tanah Jawa. Akhirnya setelah sampai ke tanah Jawa, pasukan Syekh Subakir 20.000 orang tersebut singgah tepatnya di Gunung Magelang atau Gunung Tidar pada waktu itu. Semua pasukan diturunkan di samping gunung-gunung di sepanjang sungai, tepatnya di Gunung Tidar Magelang. Saat ini menjadi stasiun yang sangat ramai. Setelah sampai pada Gunung Tidar, Syekh Subakir beserta pasukannya menancapkan tombal berupa rajah-rajah, yang mana raja tersebut ditancapkan di setiap anak-anak gunung. Setiap anak-anak gunung diberi tumbal atau rajah oleh Syekh Subakir. Maka pada waktu seketika itu selama 3 hari lamanya, tanah Jawa kehidupannya menjadi luar biasa. Yang semula anginnya sepoi-sepoi, yang semula kehidupan tanamannya hijau royo-royo, pada waktu itu kedatangan tumbal Syekh Subakir dipasang rajah, alamnya menjadi panas sekali. Gunung-gunung meletus, angin bersopai-sopai, bersorak-sorak, layaknya berjerit-jerit seperti manusia menangis. Seketika itu pula bangsa-bangsa jin yang berada di tanah Jawa sekitar di Gunung Tidar tersebut menjadi keluar semua. Bangsa jin tersebut keluar semua kepanasan sebab rajahnya atau tumbalnya yang dipasang oleh Syekh Subakir. Dari golongan jin-jin tersebut yang berjumlah ratusan atau ribuan bangsa jin, baik berupa kuntilanak, gendruwo, wewe, welgetebel dan lainnya, mereka lari terjun di laut. Dan sampai saat ini mereka masih di laut. Ada yang mati dan masih ada yang hidup. Ini adalah keganasan tumbal atau yang diberikan oleh Syekh Subakir pada waktu itu. Setelah mendengar berita ini, ada 2 sesepuh yang namanya istilah orang Jawa adalah danyang tanah Jawa. Mereka menyaksikan adanya hal tersebut, maka 2 orang tersebut keluar dari tempat persembunyiannya. Dari tatanan Jawa, orang tersebut dikenal dengan julukan Simbah Semar dan Simbah Togok. Itu adalah julukan yang diberikannya, tapi sebenarnya itu adalah nama saja. Dari orang Jawa menyebut adalah danyangnya. 2 danyang tersebut keluar untuk menemui Syekh Subakir dari utusan negara Rom tersebut. Ternyata 2
sesepuh Jawa tersebut bisa menemui Syekh Subakir. Dan duanya akhirnya bisa bercakap-cakap dengan Syekh Subakir dan menerima apa adanya, bahwa dia minta izin supaya di Jawa ini bisa ditempati manusia dan tidak diganggu oleh bangsa-bangsa jin lelembut pada waktu itu. Akhirnya sesepuh Jawa atau yang disebut Danyang tersebut menyetujui. Dan bahkan ada perbincangan antara Syekh Subakir dan dua Danyang Jawa tersebut. Syekh Subakir bahkan takut melihat rupa dua Danyang tersebut. Dia berkata, "Kamu ini wujud apa, manusia atau bangsa goib?" Itu pertanyaan dari Syekh Subakir dari dua Danyang Jawa tersebut. Dari dua Danyang tersebut memberi jawaban kepada Syekh Subakir bahwa saya ini adalah juga sama seperti panjenengan, yaitu saya adalah manusia. Umur saya sudah 1001 tahun menduduki di tanah Jawa. 1001 tahun sudah menduduki di tanah Jawa ini. Sebab masih adanya Nabi Adam dilahirkan pada waktu itu, saya sudah berada di tanah Jawa ini. Ini kata dua Danyang Jawa tersebut. Jadi bentuk Danyang Jawa itu tidak seperti manusia dan juga tidak seperti jin. Dalam istilah pewayangan, beliau dinamakan adalah Semar. Wujudnya seperti Semar yang saat ini di istilah pewayangan. Dan satunya bernama Simbah Togok. Tapi dalam percakapan tersebut, sebutan Syekh Subakir pada dua Danyang tersebut adalah dinamakan pendeta. Beliau memaknai Syekh Subakir adalah pendeta yang dikirim oleh Raja Rom, bukan Syekh. Tapi sebenarnya adalah Syekh yang diberi julukan oleh Raja Rum kepada beliau, yaitu Syekh Subakir. Akhirnya dua Danyang tersebut memberi kesepakatan kepada Syekh Subakir supaya tanah Jawa ini bisa ditempati selama-lamanya sampai hayat nanti. Akhirnya disetujui pula, sampai saat ini Jawa ditempati manusia sampai akhir hayat, tidak ada halangan apapun. Ini juga ada peristiwa yang menarik kita lakukan. Tanah Jawa memang tanah yang luar biasa. Ada dua julukan di dunia ini yang mendapat julukan Hadarul Maut, yaitu di tanah Jawa, dan yang kedua adalah di tanah Arab. Mengapa tanah Jawa mendapat julukan Hadarul Maut? Karena pada waktu itu Jawa adalah disebut Jalmo Moro, Jalmo Mati. Sato Moro, Sato Mati. Ini adalah julukan pada zaman saat itu. Disebut Jalmo Moro, Jalmo Mati karena di Jawa tidak bisa dihuni oleh bangsa manusia. Di Jawa tidak bisa dihuni bangsa manusia pada zaman dulu. Mengapa tidak bisa dihuni oleh manusia? Karena zaman dulu Jawa adalah tempatnya bangsa halus, hutan berantara. Setiap manusia yang hadir di tanah Jawa maka akan dibinasakan oleh bangsa halus tersebut, bangsa jin-jin yang jahat. Akhirnya setelah diberi raja tumbal oleh Syekh Subakir, semua golongan jin yang jahat yang menduduki di tanah Jawa dipindah di laut. Akhirnya Jawa bisa ditempati sampai saat ini.
Sedangkan julukan yang kedua diberikan kepada di tanah Arab, yaitu jalmo moro jalmo mati, sato moro sato mati. Hewan apapun atau tumbuhan apapun yang berada di tanah Arab maka akan mati, akan binasa. Mengapa? Sebab di tanah Arab pada waktu itu terkenal dengan tanah yang tandus, terkenal dengan tanah yang gersang. Makanya tidak bisa ditumbuhi oleh binatang, tidak bisa ditumbuhi oleh tumbuhan dengan air yang sedikit minim sekali, semuanya akan binasa. Oleh sebab itu, dua negara tersebut mendapat julukan jalmo moro jalmo mati. Berbeda dengan Jawa. Jawa terkenal negara yang gemari pahlo jinawe. Semua tetanduran, tetumbuhan, hayawan yang hidup di tanah Jawa akan menjadi subur, akan menjadi kaya raya, subur makmur gemari pahlo jinawe, sebab kekayaan alamnya. Kalau di tanah Arab sebab keganasan alamnya yang tandus. Di Jawa sebab keangkeran tanahnya, ya. Jadi bisa dibedakan antara keangkeran tanah dan ketandusan tanah. Ini perbedaannya pada waktu zaman dulu sebelum Syekh Subakir dihadirkan di tanah Jawa. Nah, alhamdulillah sampai saat ini Jawa sudah terkenal, sudah menjadi julukan gemari pahlo jinawe. Tidak ada halangan apapun. Semua manusia yang hidup di tanah Jawa berdampingan rukun. Bahkan terkenal Jawa adalah orangnya yang rukun-rukun. Kehidupannya adalah gemari pahlo jinawe. Cukup semuanya. Ekonominya cukup. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga menjadi inspirasi kepada kita semua pada momen-momen yang bahagia ini. Dan saat ini saya berada di depan makom, tepatnya makom Desa Batursari, pas bertepatan hari Jumat Pon, hari yang istimewa, hari 16 Suro istimewa, 16 Suro di bulan ini. Ya, terima kasih. Semoga kajian ini bermanfaat, khususnya kepada saya pribadi dan seluruh masyarakat di mana saja berada. Semoga menjadi inspirasi dan manfaat kepada kita semua. Cukup sekian. Jika ada kekurangan, jika ada pertanyaan, bisa disambung lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.